Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa dengan Pak B dalam lanjutan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Ya, bagian yang kedua dari bab 3. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran atau indikator yang mau kita capai pada pagi hari ini. Ini dia. Ya, yang pertama, menjelaskan pengertian kebutuhan dan keinginan. Lalu yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis atau macam-macam dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Oke, baik, untuk itu sebelum kita masuk ke materi pembahasan dari tujuan pembelajaran, mari kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, kita sebagai manusia sering bingung ya, mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Nah, jadi karena kebingungan itu sering kita menjadi muncul pertikaian atau kebimbangan antara kebutuhan atau keinginan. Nah, untuk itu, mari kita lihat lanjutan dari pengantar ini, ya. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Nah, jadi seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kebingungan atau kebimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita lihat dulu satu persatu. Ya, kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Itu kebutuhan. Sedangkan keinginan apa? Keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, ini dua konsep yang bisa kita pahami, ya, yang bisa kita pahami untuk kita mana yang mau dilakukan. Oke? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang macam-macam kebutuhan manusia. Baik, nanti ada 8 kebutuhan manusia. Ya, 8 bagian besar. Jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang berdasarkan intensitasnya. Nah, apa saja itu? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Nah, itu dia. Primer. Ya, contoh sandang, pangan, dan papan. Itu yang pertama. Kebutuhan yang kedua, yang menurut intensitasnya adalah kebutuhan sekunder. Apa itu? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, ini ya, contoh HP atau angkutan umum. Lalu yang ketiga, nah ini yang kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah. Contoh, mobil mewah, berlian, atau villa mewah. Nah, ini ya, ini kebutuhan jenis yang pertama. Baik, kebutuhan jenis yang kedua, nah ini
menurut sifat. Ya, menurut sifat. Itu ada dua bagian. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Apa itu? Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik manusia. Contohnya olahraga atau makan. Ya. Lalu yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Beribadat atau rekreasi. Nah, ini kebutuhan manusia menurut sifatnya. Oke? Baik, kita lanjut ke jenis kebutuhan yang ketiga, yaitu berdasarkan waktu. Nah, lihat ya. Nah, ini adalah jenis kebutuhan sekarang. Artinya apa? Nah, artinya kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Tidak bisa tidak. Contoh, makan. Jika orang sakit, harus kasih obat. Nah, ini kebutuhan sekarang. Lalu, yang berikutnya adalah kebutuhan yang akan datang. Artinya apa? Nah, kebutuhan yang pemenuhannya dapat dipenuhi di masa yang akan datang. Contoh menabung. Ya. Nah, baik, kita masuk ke poin yang keempat. Kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Ya, yang keempat subjek. Yang pertama, nih, kebutuhan individu. Oke, artinya kebutuhan yang diperlukan perseorangan atau individu. Contoh, saya butuh pendidikan. Nah, ini kebutuhan berdasarkan subjeknya. Oke, lalu yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat kelompok atau kolektif. Artinya, kebutuhan bersama dalam masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, angkutan umum, itu milik bersama, rumah sakit, ya, atau kapal laut. Nah, ini kebutuhan manusia jenis yang keempat, yaitu subjek. Baik, kita lanjut dengan jenis kebutuhan manusia yang kelima, yaitu berdasarkan kelangkaan. Ya, artinya apa? Kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah barang ekonomis. Apa artinya? Nah, ini dia artinya. Barang yang keberadaannya memerlukan pengorbanan materi, jadi memerlukan biaya. Ya, kita mau beli pakaian, kita butuh pakaian, maka kita harus mengeluarkan biaya untuk membelinya. Itu artinya ekonomis. Ya, baik. Yang kedua, barang bebas. Artinya, barang yang memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan materi. Artinya, bebas kita bisa menikmati. Contoh, sinar matahari. Menikmati pemandangan. Nah, itu bebas. Tidak dipungut biaya. Ya, ini artinya jenis kebutuhan manusia berdasarkan kelangkaan. Baik, kita lanjut ke jenis kebutuhan yang keenam. Nah, berdasarkan tujuan penggunaan. Ya. Nah, ini barang produksi atau barang modal. Apa artinya? Nah, barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi memerlukan proses dahulu baru dapat dipergunakan. Contoh, mesin pembabat sawah. Tidak bisa langsung digunakan, tapi harus diproses, diolah. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, barang konsumsi. Ya.
Barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Langsung bisa digunakan. Alat tulis untuk belajar. Oke, itu yang keenam. Nah, kita masuk ke jenis yang ketujuh. Ya, kebutuhan manusia berdasarkan hubungan dengan barang yang lain. Ini yang ketujuh. Berhubungan dengan barang yang lain. Yang pertama nih, barang substitusi. Artinya apa? Nih, barang yang dalam penggunaannya dapat digantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, tidak ada beras, maka silakan makan ubi. Oke, atau singkong. Ya, itu dia. Barang yang kedua adalah barang komplementer. Artinya apa? Nah, barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena kalau tidak ada, tidak bisa dibermanfaat. Contoh, saya mempunyai sepeda motor, nggak akan bisa jalan kalau tidak ada bensin. Inilah barang komplementer. Oke, nah baik, kita masuk ke bagian yang ke-8, jenis kebutuhan manusia yang ke-8, yang terakhir. Ya, nah ini dia. Berdasarkan proses pembuatan, ini nanti ada 3 bagian. Oke, barang mentah. Oke, barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tapi memerlukan proses, itu barang mentah. Nah, seperti gambar kayu tidak bisa digunakan, itu harus diproses. Untuk jadi apa? Misalnya kita butuh kertas, maka dia harus diolah dulu. Ya, itu barang mentah. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Nah, ya, artinya ini barang yang dalam proses produksi. Contoh di gambar adalah benang. Benang itu diproses untuk menjadi, ada yang tahu? Nah, untuk menjadi baju, pakaian. Jadi tidak bisa dipakai benang itu langsung dililitkan badan, tidak bisa. Ya, harus diolah dulu, proses. Lalu yang ketiga adalah barang jadi. Nah, artinya barang jadi adalah barang yang sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, contoh dari benang diolah menjadi baju. Oke, baik, itu jenis-jenis kebutuhan manusia. Baik, anak-anakku, materi kita hari ini sampai di situ. Jadi harapan Bapak kita bisa mengerti jenis-jenis kebutuhan apa yang ada, yang harus kita penuhi, ya, apa saja itu. Jadi misalnya barang-barang ini jenisnya apa, barang ini jenisnya apa, begitu dia. Jadi harapan Bapak sudah mengerti. Kalaupun belum mengerti, silahkan diulang lagi, mudah-mudahan untuk bisa memahami makna atau materi pada hari ini. Baik, anak-anakku, sesudah ini silahkan nanti dilihat di bagian tugas apa yang harus kamu kerjakan. Oke, sampai jumpa dan salam.